Hari ini kita akan membahas salah satu proses fundamental dalam biologi molekuler, yaitu transkripsi. Transkripsi adalah langkah pertama dalam ekspresi genetik, di mana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA disalin menjadi molekul RNA. Proses ini sangat penting karena RNA inilah yang akan membawa instruksi genetik untuk sintesis protein. Seperti yang kita tahu, DNA adalah molekul yang menyimpan semua informasi genetik makhluk hidup. Namun, DNA tidak langsung diterjemahkan menjadi protein. Sebagai gantinya, informasi pada DNA disalin ke RNA, tepatnya RNA jenis messenger RNA atau mRNA, yang akan menjadi panduan bagi ribosom untuk merakit protein. Komponen utama proses transkripsi meliputi DNA template atau untai antisense berperan menyediakan instruksi untuk sintesis molekul RNA yang pada akhirnya akan diterjemahkan menjadi protein dalam proses translasi. Dalam prosesnya, transkripsi membutuhkan enzim RNA polimerase untuk membuka heliks DNA, menyusun RNA, serta mengkatalisis proses yang terjadi. Terakhir adalah basa nukleotida RNA, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Transkripsi terdiri dari 3 tahap utama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase mengenali daerah tertentu pada DNA yang disebut promotor. Promotor ini adalah sinyal mulai yang menandai lokasi gen yang akan ditranskripsi. Setelah RNA polimerase menempel pada promotor, ia membuka heliks DNA dan mulai membaca salah satu untainya. Tahap ini disebut elongasi. RNA polimerase menyusun molekul RNA berdasarkan pasangan basa yang komplementer dengan DNA. Misalnya, jika DNA memiliki basa T, RNA akan memiliki basa A. Jika DNA memiliki basa A, RNA akan memiliki basa U, karena RNA menggunakan urasil, bukan timin. Proses berlanjut hingga RNA polimerase mencapai sinyal terminasi pada DNA. Saat itu, enzim melepaskan RNA yang telah selesai disintesis, dan proses transkripsi selesai. Pada sel eukariotik, RNA yang dihasilkan dari transkripsi disebut premerna. Molekul ini membutuhkan modifikasi sebelum bisa digunakan dalam sintesis protein. Pertama, ditambahkan cap di ujung 5, dan ekor poli A di ujung 3. Kedua, bagian non-coding yang disebut intron dihilangkan melalui proses splitting, sementara bagian coding yang disebut ekson disatukan. RNA matang yang telah dimodifikasi kemudian siap untuk diterjemahkan menjadi protein. Regulasi transkripsi adalah proses pengendalian kapan, di mana, dan seberapa banyak gen ditranskripsi menjadi RNA. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa protein diproduksi sesuai kebutuhan sel. Sekuens DNA dapat meningkatkan tingkat transkripsi dengan mengikat faktor transkripsi tertentu dan bisa menekan aktivitas transkripsi ketika diikat oleh represor. Terutama pada prokariotik, operator mengatur ekspresi gen operon dengan mengikat represor atau aktivator. Kompleks protein yang membantu komunikasi antara faktor transkripsi spesifik dan RNA polimerase adalah dengan penambahan gugus asetil ke histon menyebabkan relaksasi kromatin, memudahkan akses RNA polimerase. Penambahan gugus metil pada DNA menekan transkripsi. Hormon seperti estrogen atau kortisol dapat mengaktifkan faktor transkripsi spesifik melalui reseptor hormon. Kondisi seperti ketersediaan nutrisi atau stres oksidatif memicu jalur sinyal yang mempengaruhi faktor transkripsi. Pada organisme seperti tanaman, cahaya dan suhu memengaruhi transkripsi gen tertentu. Molekul RNA kecil dapat menghambat transkripsi atau mendegradasi mRNA sebelum translasi. Interaksi antara faktor transkripsi dan kofaktor dapat memodulasi aktivitas RNA polimerase. Transkripsi tidak hanya penting dalam biologi dasar, tetapi juga dalam aplikasi bioteknologi. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan teknik transkripsi in vitro untuk memproduksi RNA spesifik yang digunakan dalam terapi gen, vaksin mRNA, atau penelitian biomolekuler. Memahami proses ini membuka pintu untuk berbagai inovasi di bidang bioteknologi. Jadi, itu adalah gambaran umum mengenai transkripsi. Proses ini adalah dasar dari banyak aplikasi modern dalam bioteknologi, termasuk sintesis protein, rekayasa genetik, dan pengembangan terapi berbasis RNA. Terima kasih sudah belajar bersama, dan semoga ini membantu memperkuat pemahaman kalian.